ini terkait pembicaraan kita beberapa hari yang lalu. Saya berniat untuk melakukan observasi pembelajaran terhadap pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Tapi mungkin sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Bu ya. Tapi Ibu sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ya. Ini untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok, ini materinya apa ya, Bu ya? Saya akan mengambil materi dengan topiknya ekosistem gitu. Ekosistem. Ini materi kelas 7 semester 2. Nanti di kelas berapa nih? Kelas 7G. Oh, di kelas 7G. Iya. Ya. 7G. Ya. Ekosistem ya? Iya. Untuk ini ya, Bu, untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Ada 4 kebetulannya. Empat. Saya mengambil tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam Ya. sebuah ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dalam sebuah ekosistem. Ya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat memahami tingkatan organisasi kehidupan dalam sebuah ekosistem. Jadi ini tujuannya lebih ke pemahaman siswa terhadap materi ekosistem itu sendiri ya, Bu? Iya, betul sekali. Iya, iya. Ini bagaimana persiapannya, Bu, yang sudah dilakukan? Ini apa aja nih kira-kira? Pertama materinya ya udah dipersiapkan, kemudian saya juga sudah membuat modul ajar. Modul aja. Ya, kemudian strateginya, metodenya sudah dipersiapkan, instrumennya untuk evaluasi sudah dipersiapkan. Untuk selain itu ada lagi ya? Untuk menunjang ada pembelajaran? medianya sudah dipersiapkan, PowerPoint-nya juga alhamdulillah sudah bisa. Iya. Itu mungkin untuk persiapannya ini udah banyak sekali ya berarti ya. Iya. Kira-kira strateginya yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran itu seperti apa? Nanti saya akan memakai metode diskusi kelompok, Ya. kemudian ada presentasi, Ya. kemudian juga kalau model pembelajarannya memakai model DL, Discovery learning ya. Kalau itu berarti anak lebih menemukan sendiri atau gimana? menemukan sendiri dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Mantap ya. Nah, kalau proses pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti apa prosesnya? Prosesnya seperti biasa Ibu, ada pendahuluan, Iya. ada inti, dan ada penutup. Iya. Di dalam pendahuluan nanti saya akan seperti biasa mengucap salam, berdoa, kemudian mengecek kehadiran, mengecek kesiapan siswa, kemudian persepsi terhadap materi yang sudah sebelumnya, materi prasyarat, kemudian juga motivasi anak-anak dengan pertanyaan, pemantik, dan pemahaman mereka. Jadi motivasinya lebih pada pertanyaan yang diajukan guru terhadap materi yang sudah lalu gitu seperti itu ya. Yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga. Iya, Itu iya. pendahuluannya itu. Untuk pendahuluan. Ya. Selanjutnya Untuk inti mungkin saya memakai discovery learning. Pertama menyampaikan stimulus berupa gambar, saya akan menayangkan PowerPoint, kemudian nanti anak dan guru saling bertanya, mengajukan tanya jawab terhadap gambar tersebut, kemudian nanti anak berdiskusi kelompok. ada diskusi Kelompok dibagikan LKPD, kebetulan LKPD untuk tiap kelompok berbeda. Itu sengaja Bu, karena sengaja karena yang pertama materinya banyak, sehingga kami perlu mengefisienkan waktu dengan cara diberi materi yang berbeda. Kemudian yang kedua, agar pembelajaran itu bervariatif gitu ya. Jadi kalau kata sekarang mah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Iya. Ada diferensiasi kontennya gitu. Jadi lebih ke materinya ya. yang ya betul ya. Itu untuk kegiatan. intinya. Kemudian inti juga ada penilaian nanti. Jadi penilaian itu tidak hanya di akhir. Jadi inti juga saya akan melakukan penilaian terhadap anak. Kemudian anak juga nanti akan belajar menilai temannya.
bagaimana nih caranya anak bisa menilai penampilan presentasi Ya, temannya? ketika nanti anak-anak yang lain, kelompok yang lain presentasi, saya akan membagikan link kepada teman yang mendengarkan, menyimak, kemudian teman-teman itu melakukan penilaian. Disebutnya Langsung. penilaian antar teman, kayak gitu istilahnya. Ya, tapi ini antar temannya menggunakan link yang sudah ibu buat Iya, sendiri ya. Tapi nanti hasilnya bisa langsung dilihat kalau di link seperti Ya, ini. bisa diapresiasi Oh, dari satu Ya, nah ini Bu ya, untuk ini pemahaman siswa, karena tadi yang akan dikembangkan itu tentang bagaimana siswa memahami suatu materi. Nah ini kira-kira kalau ini dari skala 1 sampai 10, posisi siswa ibu ini ada di level berapa ya? 1 sampai 10 nih, nanti di posisi berapa? Ya, setelah kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik, Ah iya. anak-anak itu ada di level 6. Nah Ya, tentunya setelah pembelajaran saya mudah-mudahan lebih meningkat lagi. Kalau bisa ke level 10 tapi sempurna itu ya Bu ya. 8 juga udah cukup. Udah cukup ya, jadi di level 8 ibu udah cukup. Iya. Nah kira-kira kompetensi yang akan ibu kembangkan gitu, atau yang area pengembangannya itu seperti apa Bu? Untuk saya atau untuk siswa? Jangan kalau untuk ibu dulu atau mungkin nanti diikuti Iya. dengan siswa. Pertama, kalau untuk saya ya dalam besok melakukan pembelajaran itu ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan cara menyajikan inovasi pembelajaran yang lebih bagus lagi, lebih kreatif, lebih menyenangkan gitu, sehingga anak-anak lebih paham. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk anak, tentunya anak-anak lebih memahami pembelajaran tentunya sesuai tujuan, kemudian ingin lebih meningkatkan kreativitas anak-anak, keberanian, kepercayaan diri tadi dengan cara presentasi. Ya, memang presentasi membutuhkan kepercayaan diri ya bagi anak. Ini latihan juga ya buat anak ya Bu ya. Nah, indikator ketercapaiannya gitu, itu dari pembelajaran yang akan ibu lakukan itu seperti apa? Indikatornya? Indikatornya pertama tadi untuk mengukur pemahaman. Untuk Ya. mengukur pemahaman itu nanti di akhir akan ada evaluasi menggunakan Kahoot gitu. Ya. Jadi anak-anak, kita sebagai guru akan tahu pemahaman siswa dari jawaban siswa itu. Jadi nanti ada di layar jawabannya. Nah, kalau banyak menjawab betul berarti pemahaman siswa pun sudah meningkat gitu. Jadi hasilnya nanti akan langsung kelihatan pada saat itu ya pembelajaran. Iya. Nah ini kira-kira rencananya Bu, ini kapan mau dilaksanakan? Besok Ibu. Jam ke berapa? Jam ke-1. Jam ke-1 ya, jam 7 Jam ya? 7. Iya. Oke. Nah kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam proses pembelajaran? Mungkin untuk besok hanya saya, peserta didik, sama Ibu mungkin. Oh iya. Baiklah Ibu, nanti juga besok insya Allah saya akan hadir ya jam 7 di kelas 7G. Ya, saya nanti akan duduk di belakang saja mengamati apa yang akan Ibu lakukan di kelas. Paling mungkin nanti saya tidak akan melihat-lihatlah sedikit tanpa mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh anak. Ini ya kalau Ibu saya lihat dari RPP yang sudah Ibu buat dan penjelasan barusan, ya saya rasanya nggak sabar nih pengen cepet-cepet besok, pengen cepet-cepet lihat bagaimana ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu tuangkan dalam RPP sebagai suatu rencana bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih ya Bu Ati atas waktunya. Sampai jumpa besok ya di kelas 7G jam pertama ya Bu ya. Ya, makasih Ya, sama-sama, terima kasih. Sama-sama Ibu. Udah dimulai? Ya. Assalamualaikum. Maaf ya, Ibu mengganggu pembelajaran hari ini. Jadi perkenalkan dulu ya, nama Ibu Yani Cahyawati. Kebetulan sama dengan Bu Ati mengajar IPA ya, sama di kelas 7. Nah hari ini Ibu akan melihat kegiatan pembelajaran kalian ya. Kalian belajar seperti biasanya. Harap aja Ibu Anda ada di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
sebutkan satu aja ciri makhluk hidup. Siapa yang bisa? Iya, Bunga. Bagus, tepuk tangan. Kalau contoh benda mati apa aja ya? Kalau di kebun nih, kita bisa jalan-jalan ke kebun. Ada makhluk hidupnya, ada benda matinya. Makhluk hidupnya ada misalkan kayak apa di kebun? Ada apa lagi? Nah, sini Bu. Sebutkan warna tulisan. Sebutkan warna tulisan yang ada di hitam. Black. Siap? Siap. Coklat ya? Merah. Kuning. Hijau. Kita belum konsentrasi. Iya. Selamat bagi yang sudah menjawab dengan benar. Tetap semangat. Tentang ekosistem. Pernah dengar ekosistem itu? Pernah dengar? Alhamdulillah di SD kita sudah belajar tentang ekosistem ya. Kita di sini tinggal mengulangi saja. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah nih, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Kemudian taman. Ataupun batang bisa. Coba ya, dapir ada makhluk hidup apa saja coba. Ini ya, beruang. Ikan lele. Beruang. Beruang. Apa lagi? Ada hewan. Ada kelinci. Ada kancing. Ada kancil. Ada rubah. Mana? Iya. Nah. Lima. Enam. Satu. Dua. Oke, silakan. Satu lagi. Oke. Ya, jawab langsung dibuka. Ya, silakan kalian cari sumber. Boleh dari buku paket, boleh dari HP ya, bebas ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya deh ya. Pohon. Tanaman pohon tadi. Jalan pohon. Ini misalkan ada ekosistemnya apa? Ya. Manusia itu hidup. Kalau ini, kalau kita, ya. Boleh searching ya kalau ada yang tidak mengerti. Ya.
hewan yang biotik adalah buaya, kelinci, monyet, kerbau, biawak, gorila, kuda, babi hutan, dan lain sebagainya. Contoh komponen abiotik: air, tanah, batu, kotoran hewan. Interaksi pada ekosistem tersebut. Hewan membutuhkan air untuk minum. Hewan membutuhkan oksigen dari permukaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dulu? Ya, kelompok 4 ada pertanyaan ini dari kelompok. Nah, Acung belum berdiri. Ya, langsung. Apakah ada saling interaksi, saling memakan di dalam hidup? Apakah ada interaksi saling memakan dalam hutan? Ibu perjelas pertanyaannya, apakah di dalam hutan ada interaksi saling makan memakan? Ya. Apa jawabannya? Contohnya? Buaya kayak kan gak ada lagi makanan sama deh. Terus ada hewan bisa. Oke, bagaimana coba teman-teman? Oke, silakan ditutup. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 23%. Kelompok 2 80 juga. Ini 28%. Kelompok 3 paling banyak 60 ya. Jadi 60. Kelompok 4 paling banyaknya 90. Teman-temannya. Kelompok 4 90. Kelompok 5 7 merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Ya. Lanjut. Jenis ekosistem berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi dua. Ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ini contohnya, ini apa? Hutan. Hutan alami kan? Kemudian sungai. Ada juga laut. Ya, pertanyaan pertama. Kalau bersemangat kalian klik emoji yang ini. Apakah kalian merasa senang? Apa merasa ngantuk? Sedih karena tak bisa?
terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ati. Alhamdulillah ya, luar biasa gitu. Gimana sih itu menurut saya? Kalau menurut Bu Ati sendiri, pembelajaran yang sudah dilakukan gimana kira-kira? Alhamdulillah, rasanya senang kemarin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yani juga sudah Sama-sama. membimbing ya. Alhamdulillah. Kalau disilakan kita berbicara sekarang ini ngobrol kira-kira buat apa ya Bu ketemuan ini? Itu kan kemarin kita sudah melakukan pembelajaran, saya sudah dilihat oleh ibu. Nah, saya tuh ingin tahu nih hasil penglihatan ibu, hasil observasi ibu kemarin tuh terhadap pembelajaran yang saya lakukan itu gimana Bu? Apa sudah tahapannya betul semua atau ada yang kelewat atau gimana Bu? Iya. Kemarin kan ada RPP-nya ya Bu Ati ya, sudah disusun sedemikian rupa. Nah kalau boleh saya tahu, kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin sudah sesuai nggak dengan RPP yang sudah Ibu susun? Kalau menurut saya ya Bu, kalau Ya. diingat-ingat untuk pendahuluan saya rasa udah ya komplit. Kemudian untuk Coba diingat lagi. iya, untuk pendahuluan dan mengecekkan salam, berdoa, mengecek kebersihan, mengecek kesiapan siswa, Iya. persepsi, kemudian motivasi, ada pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna. Saya rasa kalau untuk pendahuluan oke ya kemarin. Gitu ya. Nah, kalau lihat dari pendahuluan, Intinya, ini persepsi Bu. Ibu melakukannya dengan cara apa kira-kira kemarin? kemarin mengaitkan dengan materi sebelumnya. Iya. Itu Iya. itu aja. Kalau tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa ya kemarin? Kemarin itu tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi komponen biotik abiotik, kemudian menjelaskan tentang apa interaksi yang ada dalam sebuah ekosistem. Jadi materinya kemarin ekosistem ya Bu Iya, ekosistem. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya tujuan pembelajarannya ini lebih kepada pemahaman siswa tentang ekosistem ya materinya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan di inti gimana coba? Kegiatan di inti kemarin kebetulan saya juga pakai model discovery ya, kemudian dan dipadukan dengan elemen-elemen yang lain menurut saya penting gitu ya Bu ya. Ya. Pertama kemarin itu memberikan stimulus kepada anak berupa gambar, ya menggambar kan Bu ya kemarin Iya, ada iya, yang kelihatan nggak pakai infokus itu ya. yang pakai infokus yang stimulusnya ya, Iya. yang itu gambar-gambar ekosistem gitu ya. Kemudian anak-anak merespon, kemudian saya memberikan LKPD, membentuk kelompok dengan LKPD dengan materi yang berbeda. Itu berdiferensiasi yang Iya, kata Ibu betul. itu ya. Iya. Jadi lebih ke kontennya ya. Ya berdiferensi konten, tapi sayangnya saya itu kemarin tidak berdiferensiasi untuk produknya juga prosesnya sama aja, hanya berdiferensiasi kontennya. Kemudian sudah itu anak-anak berdiskusi, Iya. kemudian anak-anak mempresentasikan ke depan. Setelah itu ditanggapi oleh teman yang lain, kemudian ditarik kesimpulan, itu inti. Terus ada yang kelewat nggak Bu ya? Coba diulang lagi. Ya, Ya. itu ya sudah presentasi, kemudian ditanggapi, Iya. kemudian ditarik kesimpulan. Nah, Iya. sudah, kemudian di penutup ada penguatan nih dari saya menyajikan materi, kemudian saya memberikan tes Iya. tes waktu itu menggunakan Kahoot ya Bu ya. Iya. Ya, kemudian yang terakhirnya saya melakukan refleksi bagaimana perasaan anak pada waktu itu. Ya, Ada yang kelewat kayaknya ya Bu ya. coba kalau yang ada yang sesuatu hal yang baru nggak ketika Ibu sebelum memulai pembelajaran, masih ingat nggak kelihatannya apa yang ada yang baru kelihatannya?
dalam pembelajaran yang ibu lakukan? Oh iya, kemarin juga saya ngasih ini kayak tepuk-tepuk. Oh Ya, iya. tepuk-tepuk, kemudian untuk untuk agar emosi siswa itu bagus ya. Jadi semacam Tepuk-tepuk. ice breaking kayak gitu Iya, mungkin atau iya, gimana? iya, kayak jadi agar anak itu konsentrasi, saya pakai tepuk-tepuk, terus ada tebak warna seperti Iya. sebelum kerja kelompok kita tebak warna. Nah, untuk yang tebak warna yaitu ya dan tepuk semangat ya kalau nggak Iya, salah ya kemarin. seperti itu. Kira-kira ini tujuannya untuk apa ya Bu ya? Iya, jadi agar anak itu konsentrasi, siap menghadapi pembelajaran hari ini, semangat dengan rasa penuh disiplin dan tanggung jawab Iya. gitu ya. Apalagi kalau pembelajarannya dilakukan di akhir ya Bu ya. Iya. Anak sudah mulai kurang fokus ya. Jadi secara tidak langsung ibu sudah melakukan pengelolaan emosi dengan baik ya dari menyalakan tepuk-tepuk dan sebagainya itu ya. Itu bagus sekali, sangat menginspirasi. Nah, coba pada kegiatan inti apakah ibu ada yang kendala mungkin atau yang yang membuat ibu kurang maksimal gitu? Oh, ada Bu, ketika anak-anak itu berdiskusi. Nah, jadi tidak semua anak itu aktif dalam diskusinya Bu. Jadi hanya diskusi secara kelompok. Oh, Jadi diskusi kan kelompok, waktu kemarin kan saya membagikan LKPD, itu ada gambar ekosistem ya. Nanti Iya. anak-anak mengidentifikasi ekosistem apa saja, komponen biotik dan abiotiknya, interaksinya apa saja. Nah, ada beberapa anak itu yang pasif gitu, tidak aktif semuanya. Kemudian pas presentasi, ibu kemarin juga lihat ya Bu ya. Nah, kira-kira Anaknya kurang. ya saya juga melihat seperti itu yang disebutkan oleh ibu. Nah, kira-kira ya kan anak tadi ibu katakan bahwa anak itu tidak semuanya berkontribusi dalam kegiatan diskusi kelompok. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala ketika anak itu tidak bisa berkontribusi penuh terhadap kelompoknya? Ya mungkin kemampuan literasi sains anak juga ada yang kurang, membuka-buka referensi juga ada yang merasa kesulitan gitu. Kemudian waktu presentasi juga kemampuan komunikasi anak kurang, malu, belum percaya diri. Nah, itu mungkin yang menjadi penyebab gitu kenapa kurang optimal. Iya. Nah, untuk pembagian kelompoknya sendiri yang ibu lakukan seperti apa? Untuk pembagian kelompok kemarin itu ya saya itu kemarin dengan mengacak gitu ya, jadi Iya. tidak memperhatikan ranking 1 di kelompok 1, ranking 2 kemarin itu gitu, seperti itu. Tekniknya mungkin bisa diceritakan lebih spesifik untuk pembagian kelompok. Ya kemarin bagi kelompoknya kan gitu ya, hitung 1 sampai 6, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Iya. kembali lagi 1, 2, 3, yang 1 bergabung dengan yang 1, yang 2. Jadi tidak hanya berdasarkan Iya, kebagian angka itu iya. ya, tanpa memperhatikan unsur kemampuan anak Iya, seperti itu. iya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan ibu untuk menentukan kelompok yang lain atau bagaimana? Mungkin Iya bisa jadi karena kemarin itu pas banget ada satu kelompok yang di dalamnya itu pasif gitu, kebanyakan mayoritas pasif, jadi tidak ada anak yang menonjol atau gimana gitu kemarin. Nah, untuk mengefektifkan kelompok ya Bu ya, supaya anak bisa berkontribusi dengan baik dalam pembelajaran, kira-kira langkah yang ibu akan ambil seperti apa sebaiknya? Ya sebaiknya sih kita udah paham benar ya karakteristik setiap anak gitu ya. Nah, kemudian asesmen dilihat dari asesmen diagnostik yang telah dilakukan di awal, sehingga kan kita tahu kemampuan anak pada materi ekosistem ini bagaimana, sehingga kita nanti bisa membagi kelompoknya itu sesuai dengan hasil dari asesmen diagnostik tersebut. Jadi yang pandai yang terhadap materi itu nanti dikelompokkan dengan yang kurang seperti itu. Jadi mungkin kedepannya ibu akan melakukan semacam kelompok itu heterogen ya? Ya, heterogen. Hanya berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan sebelumnya mungkin ya? Biasanya kan kalau nggak salah ya Bu ya,
asesmen itu di awal tahun pelajaran ya diberikan ya, dilakukannya ya. Selain melakukan pertimbangan asesmen diagnostik, apakah ibu juga ada pertimbangan lain gitu untuk mengelompokkan anak? Untuk mengelompokkan anak ya, kalau gender saya rasa enggak ya, kalau Iya. dia kalau berapa orang laki-laki berapa orang Iya, perempuan iya, saya rasa iya, ya kurang pas ya kalau untuk kalau gender. berdasarkan hasil pretest tadi asesmen diagnosis itu sebetulnya di awal juga bisa gitu ya, di awal materi asesmen diagnostik. Tapi kalau nggak salah ya di Alkitab itu kan ada kemampuan anak itu ada yang auditory, Ya, yang itu kayak kinestetik, belajar anak itu. tuh di awal Iya. sudah di awal pembelajaran ada yang asesmen diagnosis di awal pembelajaran Iya. itu udah ada yang auditory, kinestetik, visual. Nah, ini mungkin bisa nggak Kak kira-kira ini dijadikan bahan pertimbangan ibu untuk membentuk kelompok itu? Bisa Bu, dan mungkin juga untuk tadi lebih pembelajaran berdiferensiasinya lebih variatif, jadi bisa diproses. Oh Ya, iya, gitu betul, kan. betul, Jadi, bisa ya. Jadi yang anak itu gaya belajarnya kinestetik, nah Iya. kelompok ini misalkan Iya. dikelompokkan pembelajarannya beda, kayak ekosistem mungkin ya. Iya. Kalau misalkan kelompok ini mah dikasih LKPD cukup di tulisan misalkan, Iya. kelompok ini mah kita bawa ikan pakai Ya jadi lebih ya, toples. jadi pembelajaran nantinya lebih bervariatif Iya, ya. betul. Iya. Kelompok ini mah pakai video misalkan tuh ya, Iya. dikasih videonya atau apa. Ini bagus sekali ya Bu Ati. Nah untuk selanjutnya bagaimana perasaan ibu ketika membimbing siswa? Apakah sudah maksimal memberikan kita sebagai guru ya memfasilitasi mereka gitu? Untuk kemarin saya rasa kalau menurut saya itu sudah cukup ini ya, sudah juga kerepotan. Kemarin itu banyak yang bertanya gitu ya, ibu gini ini apa maksudnya gimana ibu itu. Alhamdulillah kemarin saya berkeliling untuk memantau serta membimbing anak-anak dalam kegiatan diskusi. Untuk sumber belajarnya sendiri ibu sudah memfasilitasi siswa seperti apa ya? Ya, untuk sumber belajar ada di buku mata pelajaran dan sudah dibagikan. Kemudian saya juga membagikan link yang harus dibuka. Iya. Ya, ada disediakan itu juga, anak-anak juga bebas mencari referensi dari sumber Berbagai manapun sumber gitu, boleh Jadi, pakai ya. gadget atau boleh buka buku mata pelajaran atau buku lain yang relevan. Iya. Nah itu mungkin untuk di kegiatan inti ya Bu ya. Nah selanjutnya ya Bu ya, untuk kegiatan setelah inti kalau nggak salah kemarin ibu juga melakukan semacam apa ya kemarin yang pakai itu yang penilaian. iya. Ya. Nah itu bagaimana? Ya, jadi kalau kurikulum Merdeka ini kan ada asesmen learning, core learning gitu ya. Iya. Saya itu memakai asesmen itu di saat proses gitu ya, proses pembelajaran, salah satunya penilaian antar teman. Kemarin itu jadi presentasi anak dinilai bukan hanya oleh observasi yang saya pegang, tapi juga oleh teman-temannya. Oh iya. Ya caranya kan karena anak-anak itu hampir semua memegang gadget, jadi saya lebih efektif membuat link Google Form gitu. Jadi kelompok satu nilainya nih berapa, anak-anak nanti tinggal klik aja gitu. Iya. Jadi penilaiannya selama proses Iya. bukan cuma dilakukan oleh Guru, guru, iya. tapi anak juga terlibat. terlibat. Kira-kira ada manfaatnya nggak, kebermanfaatan untuk siswa itu sendiri apa? Alhamdulillah, jadi penilaiannya itu objektif gitu ya. Jadi Iya. karena sama-sama kita menilai, Iya. jadi tidak dari satu pihak dari guru saja, anak-anak menilai, anak-anak yang merasakan, kemudian ditayangkan Ya. hasilnya. Kemarinnya nilainya kelompok alhamdulillah tidak ada yang protes. Yang Ya. mereka juga menyadari kekurangan mereka, kelebihan mereka. Alhamdulillah
akhirnya mereka bisa menilai, membuat penilaian Sendiri kepada ya, kepada dengan temannya. temannya. Ya, bagus sekali ya Bu ya, secara tidak langsung berarti ada keberpihakan kepada murid. Jadi murid dilibatkan secara ya, Dilibatkan. meskipun sebenarnya dalam proses pembelajaran siswa yang belajar, tetapi ini ada pembelajaran baru, ternyata siswa juga bisa melakukan penilaian dalam waktu yang sama ya terhadap Alhamdulillah. temannya. Ya, jadi ini lebih objektivitas sehingga mungkin bisa didapat murid merasa memiliki dalam proses pembelajaran. Betul seperti itu. Iya, ide yang bagus tuh Bu Ati ya. Selanjutnya ketika ini anak berpresentasi, nah ini apa yang Ibu rasakan nih dari pembelajaran kemarin? Dari pembelajaran kemarin dan justru itu Bu, ya ketika anak presentasi itu saya kurang puas karena hanya beberapa orang saja yang berkomunikasi, bisa mengungkapkan pendapatnya, apalagi kan ketika ketika ditanya, ada yang mau ditanyakan malah kan hanya satu, itu kelompok terakhir ya Bu ya, yang ada yang bertanya itu yang rata-rata sudah paham, terus kemudian suara juga anak-anak kurang lantang, kurang percaya diri. Itu sebetulnya hal yang perlu dilatih untuk kedepannya Bu, di hal yang itu komunikasi anak. Nah, kira-kira ya kalau menurut Bu Ati ya ini Ya. untuk mengatasi anak kesulitan berbicara atau mengeluarkan pendapat ya itu bagaimana ini? Nah, untuk kedepannya saya ingin coba model yang baru. Jadi bukan kita kan Maksudnya rata-rata model pembelajaran. Jadi rata-rata kan kalau yang musim sekarang itu Discovery, PBL yang kayak gitu. Iya. Saya ingin kembali ke flashback ke model yang dulu-dulu nih yang banyak ya, yang misalkan Jigsaw. Jigsaw kan semua anak Terlibat. mampu berkomunikasi, ada tim tim ahlinya, ada tim yang misalkan soal nomor 1 berkerumput dengan soal nomor 1, kemudian kembali lagi ke tim ahli ya itu ya, kan kembali lagi ke tim aslinya, kemudian mengkomunikasikan nomor 1. Itu melatih anak untuk berbicara. Itu ada lagi kayak nomor head together, nanti anak-anak dipanggil, yang tiap kepala itu dikasih nomor ya Bu ya. dipanggil nomor sekian, otomatis kan itu anak-anak harus berbicara. Aktivitas lisannya harus, kemudian ada make-up model-model yang zaman dulu kita sering meskipun bisa itu iya. kita pelajari dilaksanakan pada kurikulum terdahulu, tidak ada salahnya ya untuk dimanfaatkan, dikolaborasikan mungkin dengan yang penting mungkin di sini berarti ada keterlibatan semua siswa bisa berkontribusinya ya untuk. Nah, selain itu juga apakah Ibu mempunyai suatu data atau yang ini tentang kemampuan anak, mana yang bisa berbicara dengan fasih atau dengan bagaimana, ada nggak kira-kira? Nah, kebetulan itu saya tidak punya gitu ya. Saya melihat aja di aktivitas pembelajaran di awal, anak-anak yang sering bertanya, sering mengacungkan tangan, paling dari itu saja. Kalau data secara hasil penelitian observasi terhadap kemampuan anak, saya belum gitu. Paling gaya belajar ada, tapi kalau mungkin ada nggak bisa rekan Ibu atau siapa saja yang bisa membantu untuk mengatasi kesulitan anak berkomunikasi bagi Ibu, kira-kira ada nggak? Bisa jadi ada. Mungkin saya bisa komunikasi dengan rekan sejawat juga yang sesama ngajar di kelas itu, atau mungkin dengan guru BP atau dengan yang tim literasi juga ya, perlu ada kolaborasi dengan itu. Banyak terima kasih Bu. Itu satu kasih. Kita berkolaborasi dengan guru lintas mapel ya Bu ya. Betul. Biasanya kan yang sering melakukan presentasi gitu biasanya guru bahasa ya. Nah, itu bisa mungkin jadikan bahan data Ibu untuk pengembangan selanjutnya, mengaktifkan siswa berkomunikasi. Nah, tapi kalau bisa diinikan ya, dari kemarin posisi Ibu setelah melakukan pembelajaran untuk pemahaman siswa maupun untuk kemampuan mereka berkomunikasi setelah pembelajaran ini, kira-kira Ibu ada di level berapa nih kira-kira anak-anak setelah ini? Waktu kemarin kita observasi ya, saya itu berharap
memiliki ekspektasi gitu ya ke anak itu minimal 8 bisa skala 8 lah anak-anak bisa mampu gitu ya. Tapi ternyata mungkin kemarin itu entah dari apa ya gitu ya belum, kemarin baru nyampe skala 7 gitu setelah dicek pemahaman siswa. Mungkin karena itu, karena materinya banyak, dikasih anak berbeda-beda, kemudian yang presentasinya kurang maksimal sehingga anak yang lain kan jadi kurang paham terhadap apa yang dipresentasikan. Penguatannya mungkin kalau dari penguatan hanya menguatkan itu ya, jadi ya pemahaman anak itu jadi masih belum memenuhi target. Tapi ya mudah-mudahan belajar dari yang kemarin, mudah-mudahan nanti ke depan dicarikan solusinya, mudah-mudahan anak itu paham semuanya, memenuhi target bahkan lebih. Nggak apa-apa Bu Ati, jangan berkecil hati. Yang penting kan awalnya target Bu Ati itu kan bukan Iya, awal ya, pengennya 100. pengennya kita 100 ya. Tapi ini juga sudah ada progres lah gitu ya. Kemarin kan Bu Ati secara sudah ini diri, kemampuan anak itu masih berada di level 6, sekarang udah naik ke level 7 ya. Alhamdulillah. Tinggal kita upayakan dengan yang metode yang tadi itu mungkin bisa untuk, kalau nggak salah model-model itu seperti model yang pembelajaran yang kooperatif learning ya, berbagai tipe itu tadi kolaborasikan dengan yang saintifik yang sekarang. Betul Bu Ati. Selain itu juga dari kooperatif learning ini kita bisa melatih siswa karakter apa kira-kira ini yang bisa dimunculkan? Dari kooperatif learning banyak Bu, ada kerjasamanya anak-anak, karakter kerjasama bisa dilihat. Saya juga Bu bawa catatan observasi tentang karakter siswa, ada catatan anekdotal juga saya bawa gitu ya. Saya ingin dalam pembelajaran kooperatif itu, kemarin kan kelompok ya, ingin melatih kerjasama anak, terus kemampuan berdiskusi, disiplin juga, saling menghargai. Berarti profil pelajar Pancasilanya sudah mulai diterapkan ya kalau itunya ya, Insya Allah beriman bertakwa dengan berdoa dengan itu mandiri, bergotong royong dalam kerjasama kelompok gitu ya. Ini sangat menginspirasi. Kira-kira nih Bu Ati ya, ke depannya gitu, setelah Ibu melakukan pembelajaran, maaf ada yang terlewat Bu Ati. Untuk kegiatan penutupnya kemarin ini apa ya kayak ini? Kegiatan penutup kemarin ditutup dengan penilaian post-test. Setelah penguatan ya ada post-test, kemudian ada refleksi tentang perasaan siswa, kemudian tutup. Berarti ada penilaian, ada refleksi ya, terus dengan emoji ya kalau nggak salah ya. Iya, pakai emoji. Ada nggak yang kelewat? Ada yang? Iya Bu, ada yang kelewat. Ya, kira-kira apa coba? Kelewat, pemberian umpan balik. Jadi saya tidak bertanya kepada anak tentang apakah anak sudah memahami materi hari ini, bagian mana yang sulit, bagian mana yang mudah. Nah itu kelewat. Sama pemberian tugas untuk pertemuan selanjutnya, menerangkan pertemuan selanjutnya ada yang lewat. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya ya dari lupa lagi. Umpan balik itu suatu hal yang patutlah ditanyakan ya, untuk mengapresiasi ya perasaan siswa. Kira-kira manfaatnya untuk apa sih Bu kalau kita memberikan umpan balik kepada siswa? Umpan balik ya untuk kita sendiri juga, untuk guru ya, untuk mengetahui selain untuk guru ya, selain untuk siswa, untuk manfaatnya untuk siswa mungkin untuk jadi Bu? Coba untuk apa? Anak-anak itu bisa refleksi diri lah ya, mengetahui kemampuan diri, terus juga mengemukakan pendapatnya juga, bertanya seperti itu Bu. Untuk guru yang mungkin untuk memperbaiki pembelajaran, kalau ada anak belum paham kan, kita juga ingin memperbaiki pembelajaran gitu. Jadi mungkin untuk kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, ke depannya ya, jadi kegiatan yang di kelas 7G ya kalau nggak salah 7G ya kemarin. Bisa nggak diterapkan di kelas yang lain?
Eh, Insya Allah untuk yang baik-baiknya kemarin mau diterapkan, tentunya dengan Diadopsi ya. diterapkan kelas lain, tentunya dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kekurangan yang ada di kelas tadi gitu. Iya. Nah, kedepannya ya, yang untuk di kelas mungkin disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas masing-masing karena mungkin karakteristik anak Iya. itu bisa berbeda ya. Nah, ini untuk pengembangan selanjutnya ya. Kan kalau kemarin pembelajaran itu lebih ke pemahaman Ya. dan kemampuan anak berkomunikasi. Nah, kira-kira kedepannya apalagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Kemarin kan saya ingin mengembangkan pemahaman anak, kemudian kemampuan berkomunikasi. Saya juga ingin mengembangkan karakter anak juga. Iya. Kemudian saya ingin juga mengembangkan ke aktivitas anak dalam berdiskusi gitu ya, gitu mungkin Bu. Kemudian pembelajaran akan diperbaiki lagi seperti diferensiasinya. Ya, strateginya kira-kira seperti apa Bu untuk atau proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti gitu loh? Untuk nantinya saya pikirkan lagi inovasi pembelajarannya yang lebih cocok, lebih inovatif lagi dan lebih menyenangkan lagi bagi anak. Kemudian yang diferensiasinya saya mencoba tadi tidak hanya diferensiasi konten, saya juga ingin diferensiasi prosesnya berdiferensiasi juga produk berdiferensiasi. Mungkin nanti tiap kelompok akan menghasilkan suatu karya produk berupa apa saja ya, berbeda-beda diperbolehkan. Kemudian dari pembagian kelompok juga saya akan perbaiki lagi. Iya, betul. Ya, dan ya yang lainnya Bu yang tadi yang kelewat Ya. saya perbaiki lagi. Yang seperti kita ketahui pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi konten, Ya betul. proses maupun produk. Produknya. Nah, ini mungkin nggak dalam satu pembelajaran itu Ibu menerapkan ya ketiga diferensiasi itu dalam satu kelas. Kira-kira bisa nggak Bu Ati menerapkan hal itu gitu dalam kelas Bu Ati? Mungkin saja Bu, mungkin nanti disesuaikan dengan materinya juga. Kemudian ketersediaan alat dan bahannya juga, sarana prasarana juga mungkin saja Bu. Jadi mungkin kita dipilih dulu sesuai dengan materinya, Iya, materinya. betul, seperti itu. Ya, kita juga tidak bisa memaksakan ya kepada anak untuk semua itu ada gitu ya. Tapi minimal kita memberikan pembelajaran atau mungkin variasi dalam pembelajaran itu sangat mungkin sekali ya kita lakukan. Nah, ini kira-kira untuk selanjutnya ya Bu ya, rencana tindak lanjutnya yang nyata gitu ya, yang akan Ibu lakukan kira-kira kapan? Saya ingin secepatnya melakukan perubahan dan melakukan inovasi yang lebih baru lagi. Saya ingin ya mungkin minggu depan di pertemuan selanjutnya saya ingin memperbaiki dari hasil pertemuan kemarin yang kurang-kurangnya saya perbaiki, saya cobakan lagi minggu depan insya Allah. Ya. Di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda? Di kelas yang sama dan di kelas yang berbeda juga. Oh iya. Mungkin ada orang lain yang bisa Ibu libatkan dalam rencana Ibu? Ya tentunya nanti berdasar tadi pengalaman gitu ya. Saya juga perlu masukan dari teman-teman rekan sejawat yang rekan sesama gitu serta sama IPA. Bagaimana sih pengalaman guru-guru terutama yang lebih senior gitu ya dalam mengembangkan komunikasi anak, aktivitas anak itu saya perlu berdiskusi dengan mereka dan cuma Ibu juga mohon bimbingannya ya Bu ya. Iya, insya Dan juga Allah. banyak ilmu yang didapat dari Ibu, makasih banyak. Sama-sama Bu Ati. Nah, selain sharing pendapat dengan teman ya untuk perbaikan proses pembelajaran, ada nggak yang lain gitu? Mungkin gitu. Kalau sharing kan kita lakukan di luar kelas gitu ya Bu ya. Nah, ini untuk bahan evaluasi Bu Ati, apakah pembelajaran kita sudah ya mencapai target atau belum, atau mungkin ada yang lain yang bisa Ibu lakukan selain sharing dengan teman?
Selain sharing dengan teman, mungkin juga dengan anak-anak juga perlu berkomunikasi, lebih mendekatkan diri dengan anak supaya Iya. anak itu lebih enjoy belajar dengan kita, lebih nyaman gitu ya. Itu aja pendekatan secara emosi kepada anak. Iya, betul Bu. Pendekatan emosional Iya. itu sangat baik sekali sehingga muncul chemistry ya antara guru dan siswa yang akan memudahkan proses pembelajaran Iya, siswa betul, itu seperti sendiri. itu. Nah, tapi mungkin bisa nggak kalau umpamanya gitu ya hal guru-guru yang lain gitu mungkin masuk ke dalam kelas Bu Ati atau gimana? Boleh semacam kayak tim teaching mungkin ya, kayak Iya. kalau dulu mah kalau secara resmi di FGM ada lesson study ya. Nah, itu boleh betul. boleh itu Iya, mungkin dan itu perlu juga Bu. Iya. Jadi supaya kita bisa mengoreksi kegiatan pembelajaran kita di kelas, kita harus berbagi dengan teman-teman, dilihat oleh teman, jangan malu ya Bu ya. Kadang Iya. kalau saya itu suka grogi Bu kalau ada yang melihat itu di kelas tuh, jadi suka kadang banyak yang kelewat. Iya betul berarti. Nah, betul sekali ya. Dengan kita mengundang ya guru lain masuk ke dalam kelas kita, yaitu pasti perasaan ya kalau kita sedang mengajar kita perasaan sudah benar gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada part-part yang kita terlewat ya, yang bisa mungkin dilihat oleh teman. Itu sangat juga bagus ya untuk perbaikan proses pembelajaran. Iya Bu Ati, terima kasih sekali nih. Ini udah ngobrol sangat panjang. Kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya, yang bisa Ibu simpulkan apa nih? Jadi tadi kita kan saya ya sudah melakukan pembelajaran dilihat oleh Ibu. Kemudian hari ini kita bertemu untuk mengevaluasi gitu ya perasaan saya gimana. Kesimpulannya mungkin dari hasil pembelajaran saya itu perlu adanya perbaikan untuk memenuhi target kompetensi yang ingin kita capai kepada anak, kemudian untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas seperti itu. Dan alhamdulillah melalui proses ini pun banyak ilmu yang didapat. Terima kasih Ibu atas bimbingannya dan arahannya juga. Mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran di kelas ini menjadi lebih bagus, lebih bisa mencapai target gitu ya, kompetensi anak juga bisa terpenuhi gitu. Itu Bu Ati ya, suatu program gitu kita membuat rencana dan kita dilaksanakan, berarti kita juga harus ada evaluasi ya, dan ada monitoring juga untuk perbaikan untuk ke depannya. Ini terima kasih sekali Bu Ati atas kerjasamanya. Mudah-mudahan saya juga mungkin dalam kesempatan yang lain akan berkunjung lagi setelah kaget ini. Iya, terima kasih Bu Yani. Ya, sama-sama ya Bu Ati ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.